Kali ini kita bicara soal proyek fiktif, tapi kerugiannya fakta. Ada 2 proyek lagi. 11-12 sama pacar yang tiap hari bilang, "Good night babe, love you so much. Miss you my future husband." Tapi di belakang ternyata jalan bareng sama bestie. Lovely tapi racun. Kita mulai dari PT Telkom dulu nih, perusahaan BUMN kebanggaan negeri yang katanya bisnis jaringan sinyal, tapi geraknya kadang suka nakal. Cubit nih. Menurut Kepala Seksi Kejati DKI Jakarta, total kerugian negara 431 miliar rupiah. Kalau dijadiin paketan internet, bisa live joget 1 negara itu. Musik. Bor, berasa habis bor. Hai, mari kita joget. Genzi, generasi Zoro, Antonio Banderas. Kerugian itu kata Kejati akibat beberapa proyek fiktif. Catat beberapa, nggak 1 proyek, tapi sudah bundling dosa berjamaah. Mulai dari pembelian seperangkat network optimizer yang nggak pernah ada, mirip sinyal wifi publik ada tapi nggak bisa connect. Lalu proyek virtual intelligence yang lebih goib dari wajah gebetan yang dapat dari Tinder. Soalnya mukanya diedit pakai ChatGPT. Dan pengadaan server serta storage yang lebih misterius dari konspirasi Freemason dan Illuminati. Cuma dia dan Tuhan aja yang tahu. Dan ini melibatkan banyak tokoh, ada dari Telkom, ada anggota DPRD. Udah kayak Avengers, tapi misinya bukan menyelamatkan dunia, tapi buat rakyat menderita. Gak cuma perusahaan telekomunikasi yang bikin proyek fiksi, ada juga nih di NTT. Proyek irigasi bikin petani gigit jari. Jadi ceritanya ada 4 orang ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi jaringan irigasi di YHS Manggarai Barat NTT yang mengakibatkan kerugian negara 2,3 miliar rupiah. Kecil sih kalau dibandingkan klasemen Liga Korupsi, masuk divisi 4 ini ya. Tapi dampaknya nggak kecil, bisa bikin petani menggigil kelaparan. Proyek irigasi ini digagas di daerah rawan kekeringan agar pertanian tetap bisa jalan. Tapi nyatanya irigasinya ada, tapi yang ngalir cuma air mata petani. Ladangnya tetap kering, petaninya tetap susah panen, tapi dompet koruptornya subur. Modusnya klasik banget, markup, fiktif, SPJ bohong, kayak cowok playboy. Fit IG-nya stylish, isi ATM-nya tragis. Koruptor irigasi sudah ditangkap, proyek fiktif Telkom juga mulai diusut. Tinggal kita tunggu vonisnya, jangan sampai kayak jaringan internet, lemot, dan putus-putus. Dan hukumannya jangan kayak perintah senior di grup kantor, cuma dirit nggak dijalanin. Sering ya? Semoga suatu hari kita nggak cuma bangga punya IKN dan tol Trans Sumatera, tapi juga bangga bilang di negara gue koruptor dihukum berat, bukan berat sebelah. Dilansir dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyidik dugaan korupsi di anak perusahaan Telkom Indonesia, yakni Telkom Sigma, dan anak perusahaan Telkom lainnya. Kerugian negara diduga mencapai ratusan miliar. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, bilang kalau korupsi di Telkom ini mencapai ratusan miliar dengan modus proyek fiktif. Ada proyek financing, tapi nggak ada kerjaannya alias fiktif. Gila sih, bisa-bisanya ngarang proyek sampai bikin negara rugi ratusan miliar. Jahat banget abangku. Kabarnya KPK udah melakukan penggeledahan. Tapi siapa yang digeledah? Belum jelas, jangan-jangan ruangan Direktur Utama PT Telkom, Ririk Adriansah yang digeledah. Soalnya kan ini korupsi yang terjadi serentak di banyak anak perusahaan Telkom. Masuk akal dong kalau Direktur Utamanya bertanggung jawab. Kalau emang iya, kita pengen tahu dong apa hasilnya. Kok KPK kesannya diam-diam aja ya? Padahal biasanya di kasus lain, KPK suka cerewet dan terbuka. Ayo KPK, buka dong. Gimana nih kelanjutan kasus korupsi di lingkungan Telkom ini? Publik sangat menanti nontonin para pencuri uang rakyat di Telkom segera pakai rompi oranye loh. By the way, juru bicara Telkom,
alias Korkom. Telkom Indonesia kemana nih? Banyak yang nyari loh, Pak. Pada masa itu mestinya kan harus betul-betul memverifikasi data, jadi keasliannya. Jadi kalau sebagai seorang presiden, menurut saya, ya kalau memang betul ijazahnya palsu loh, saya kan belum tahu ini ya. Karena ini kan masih hingar-bingar di media sosial. Artinya keputusan hukum ini kan belum ada, gitu loh. Nah, yang disalahkan kalau memang ini bermasalah ijazahnya itu palsu atau bagaimana, itu ya satu dari partai sendiri yang merekomendasikan. Kemudian yang kedua dari KPU atau dari kita sendiri, dari rakyat lah juga salah. Kalau misalnya kita tahu gitu, kenapa kita percaya pada partai yang mengusulkan, kan seperti itu. Itu jadi kalau menurut saya seperti itu. Dan yang berikutnya, ini kenapa kok baru 5 tahun terakhir ini masalah ini muncul ya. Ketika awal-awal Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur DKI Jakarta, presiden di periode pertama ini kayaknya tidak ada masalah apa-apa ya, masyarakat mengeluh-elukan. Tapi setelah 5 tahun terakhir masuk periode kedua, perjalanan di pertengahan ya mungkin periode kedua, ini saya melihat ini mulai rame ini mengusik tentang Presiden Jokowi ini. Nah, kalau saya ini ya dari analisis saya, dari pemikiran saya aja, pengamatan saya, bahwa kayaknya memang ada kesinambungan, ketidakharmonisan antara Jokowi dengan PDIP pada masa itu ya. Jadi tidak harmonis, kemudian waktu berjalan terus, akhirnya semakin tidak harmonis, dan puncaknya ketika pemilihan presiden kemarin. Jadi Jokowi jelas-jelas tidak mendukung PDI, kemudian PDI merasa ditinggal begitu saja. Nah akhirnya ya ini, akhirnya banyak masyarakat atau orang-orang tertentu yang seakan-akan ada ruang untuk mencari celah tentang kelemahan-kelemahan Pak Jokowi. Salah satu diantaranya adalah ya tentang ijazah palsu ini. Tapi saya tidak tahu loh ya ini ijazahnya itu palsu atau asli. Saya kalau sebagai orang biasa ini ya nggak ngerti nih ya. Jadi itu sementara begitu Mas. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara untuk berkomentar. Sehat-sehat semua ya Pak ya, Bu. Amin, alhamdulillah sehat. Nah, saya mau tanya ini Pak. Ini sih nggak seperti biasanya. Kenapa Waktu yang tante dicecar datang itu kan hanya bilang ijazahnya Pak Jokowi? dipindah, Padahal sudah jelas Tiketoknya itu. Pak Jokowi alumni UGM. TikToknya itu loh dipindah. Iya. Loh ya mati tuh. Enggak, ya pencet dulu ininya. Makanya itu Pak ya, bukannya kita mau bela ini bela itu. Iya. Kita bukannya sekarang mau ngobrol santai aja sekarang Pak ya. Sedangkan kita ini bukannya apa Pak. Mantan Presiden Pak Joko Widodo juga udah melihatkan hasil-hasilnya dia, caranya dia bekerja. Kita harus menikmati semua Pak. Jangan kita lihat cuman sedikit kesalahannya aja. Kita lihatlah banyaknya dia punya kebenaran yang dibawa-bawa juga gitu. Nah,
Maunya kita begitu. Kalau kita terus saling menyalahkan begini, terus siapa jadi generasi Indonesia ini? Kalau sekarang kita pikir Pak, ya saya juga tidak pernah sekolah Pak. Kalau untuk berkoar-koar aja kemungkinan insya Allah saya bisa Pak. Tapi untuk membuktikan dirinya itu susah. Susah Pak. Ya itu kok heran aku sama orang-orang ini. Kenapa yang dicecar hanya punya Pak Jokowi, sedangkan yang lainnya tidak? Udah itu saya bilang. Kalau kita sebagai warga Indonesia untuk mengkritiki siapapun wajar, boleh saja. Tapi ini bukan mengkritiki Pak, memfitnah namanya. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ceritanya menarik juga nih abang-abangku. Iya, betul Bang. Makanya itu jangankan Pak mantan presiden Pak Jokowi, saya aja jadi pendukungnya bisa emosi juga. Kalau mengkritik itu silakan, tidak ada yang mau salahkan orang mengkritik, tapi jangan memfitnah. Betul Pak. Seolah-olah dia habis memfitnah, menuduh, dia tidak mengakuinya. Iya, itu lagi, malah dibalik ke situ lagi. Nah, itu. Kalau untuk berkoar-koar aja saya juga pintar, walaupun saya tidak pernah sekolah. Semau-maunya saya ngomong. Tapi marilah kita menghormatilah orang, ibaratnya macam Pak Jokowi walaupun mantan presiden kan, kita hormatilah seperti bapaknya kita juga. Halo, selamat pagi yang baru gabung. Silakan yang baru gabung, Eni, siapa silakan berkomunikasi apa pendapat. Ya kita saling tukar. Di sini bukan tempat berdebat ya saudara, cuman tempat kita saling membuka pikiran sesama lah. Itu aja intinya. Mana yang baik, mana yang tidaknya. Kan kita juga bisa menilai lah masing-masing gitu. Betul. Waduh, di bawah nih tappingan nih, Bapak Jokowi mau menumbangkan Prabowo, bukan begitu kawan. Bukan Ini Pak. sudon aja, kadang-kadang orang nggak tahu juga sudon aja ini. Ya betul Pak. Kalau udah begitu udah yakin saya. Itu mau memecah belah Pak Jokowi sama Pecah Pak belah Gibran. kan itu. Sudah saya tahu itu. Kalau yang begitu-gitu itu udah dari sebelah lah. Pak Mau numbangkan. Jokowi itu bukan mau menumbangkan Pak Prabowo. Pak Jokowi itu pendukung Pak Prabowo. Pak Bukan. Jokowi dengan Pak Prabowo itu kata beliau ini adek. Jadi kalau yang tapping bilang Pak Prabowo numbangkan Jokowi, Jokowi yang menumbangkan Pak Prabowo, yang menumbangkan Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Kalian yang tapping ini, yang mau numbangkan Pak Prabowo, kalian itu di depan Pak Prabowo puji-puji Pak Prabowo, tapi di belakang Pak Prabowo kalian itu benci sama Pak Prabowo tuh. Kenapa? Takut Pak Prabowo menangkap itu korupsi itu. Orang-orang yang tapping ini kan pendukung korupsi. Korupsi Bu, bukan korupsi. Korupsi. Ya terserah itu mau korupsi pokoknya itu mereka ini takut Pak Prabowo nangkap korupsi itu, makanya mereka tapping mau mecah belah Pak Prabowo dengan Jokowi. Gibran. Kita sudah tahu semua kok. Udah tahu kita, udah paham, jadi nggak usah aneh-aneh lagi kalian tapping, kami udah paham. Pak, mau tanya Pak. Walaupun namanya orang bodoh sebodoh apapun udah tahu semua kok itu. Jujur aja. Iya Pak, mau tanya Pak. Iya, Gimana pendapat jenengan tentang untuk memakzulkan wakil presiden kita? Wakil presiden nggak bisa dimakzulkan karena wakil presiden itu dipilih oleh rakyat. Betul. Sekian persen. Betul. Iya. Jadi kalau ada yang mau numbangin wakil presiden, karena mereka tuh sirik gitu, takut yang korup itu ditangkap semua.
oleh Takut Prabowo sama Gibran. Nah itu makanya mereka ini gimana caranya numbangkan Gibran dulu. Kalau Gibran udah tumbang, baru tinggal numbangin Prabowo gitu. Orang ini kan jahat. jahat sekali. Tapi alasannya aku pendukung Prabowo. Itu padahal bukan pendukung, pembenci. Cuman itu alasan pendukung Prabowo, padahal pembenci Prabowo yang nomor 1. Pak Kalau dia Yokap, silakan dukung berpendapat. Prabowo nggak ada gitu, silakan Pak. Kalau dia benar-benar pendukung Prabowo nggak ada dia bilang seperti itu. Sebetulnya Ada. begini, ini sebetulnya kan sekarang ini semenjak ketangkap beliau-beliau ini kan sudah tahu mungkin sebagian masyarakat rakyat ya, bukan masyarakat rakyat. Sebetulnya kalau dikatakan ijazah Jokowi dari awal itu palsu, adalah yang ditangkap itu harusnya Megawati duluan. Kenapa mengizinkan jadi wali kota, kenapa mengizinkan jadi presiden dan segala-gala lah ya. Nah, harusnya mereka. Sekarang mereka juga yang menjadi buah bibir daripada beliau-beliaunya itu.